Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Bapak Ibu, hari ini kita belajar lagi tentang soal PJOK PPPK 2021 kompetensi teknis persiapan seleksi tahap 3, kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor 1. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Pembahasannya, terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. 1. Fungsi pengembangan, yakni pada bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk membentukkan karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses pengembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Kunci jawabannya adalah B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar, tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Pembahasannya, faktor internal siswa, yakni dalam hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa, yaitu A. Bersifat kognitif antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. B. Bersifat afektif, yaitu labilnya emosi dan sikap. C. Bersikap psikomotor antara lain seperti keterganggunya alat-alat indera, penglihatan, dan pendengar. Kunci jawabannya adalah C. 2 dan 3. Belajar, intelijensi, dan bakat. Nomor 3. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Pembahasannya, tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Jawabannya adalah B. Ya, kita sebagai guru, kita harus memberikan pengertian bahwa
Cara belajar itu juga akan mempengaruhi hasil belajar kita. Cara belajar yang salah akan mengakibatkan prestasi kita rendah. Jadi kita harus menemukan cara belajar yang benar. Maju ke BK. Konsultasi di sana nanti akan ada penyelesaian, mencari solusi bersama. Baik, Bapak Ibu, kita menuju ke nomor 4. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan indeks siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan indeks siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Nilai rapor kelas sebelumnya, C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis, D. Data pengelompokan siswa, data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Bahasanya tingkat kemampuan indeks rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan, yaitu tingkat kemampuan rata-rata peserta didik pada sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Indeks siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk siswa kelas 1 SD atau kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA, SMK, penentuan indeks siswa berdasarkan rata-rata hasil seleksi penerimaan siswa baru. Ya, atau rapor atau rapot ya. Bagi SD yang tidak melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru, penetapan langsung KKM berdasarkan KKM tahun pelajaran sebelumnya atau ditetapkan berdasarkan keputusan rapat forum sekolah. Ya. Siswa kelas 2 sampai 6, kelas 8 sampai 9, atau kelas 11 sampai 12. SMK, SMA, penetapan indeks siswa berdasarkan tingkat kemampuan rata-rata siswa yang dicapai dalam LHBS atau rapor semester sebelumnya. Baik, jawabannya adalah D. Data pengembangan sosial ekonomi orang tua ini tidak termasuk dalam faktor untuk menentukan indeks siswa. Nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman atau sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Dari pernyataan di atas, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa dan ciptakan situasi kompetitif antara sesama siswa secara sehat. Baik, hindari saran dan pernyataan negatif. Benar sekali. Karena apa? Karena kita kalau memberikan kata-kata negatif kepada siswa, siswa tersebut akan apa? Cenderung akan down. Lebih baik kita berikan kata-kata positif, motivasi, ya, dan sebagainya sehingga membangun kepercayaan diri. Ya. Kemudian mereka akan lebih semangat belajar dan lebih mau memahami apa yang dipelajari, serta ciptakan situasi situasi kompetitif. Artinya apa? Ada pertandingan, ya, ada situasi yang mana saling mendahului atau saling mendapatkan peringkat terbaik. Itu akan membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Apalagi nanti kalau juara atau mendapatkan nilai bagus atau seperti apa, prestasi apa yang diraih, kasih ucapan, kasih apresiasi hadiah atau mungkin dan lain sebagainya. Tepatnya adalah A1 dan 2 ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut kita ke nomor 6. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jawaban yang paling tepat adalah cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran.
pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar? Jawabannya adalah C. Nomor 7. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Sharing dengan teman, A. B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Yaitu pembahasannya menggunakan satu sumber. Metode pembelajaran pada masa ini juga menjadi kunci pemegang keberhasilan tidaknya proses belajar daring di rumah. Terdapat salah satu metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi pedagogi serta efektif digunakan untuk mengajar, yaitu metode CTL, Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning CTL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi kunci jawabannya adalah D, menggunakan satu sumber. Ingat Bapak Ibu, kecuali tadi yang salah dari ciri-ciri CTL, Contextual Teaching and Learning. Lanjut kita ke nomor 8. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Bermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Bahasannya sahih. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran sahih atau valid, materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jawabannya adalah A. Baik. Untuk memilih metode, biasanya kita harus sesuaikan dengan kenyataan, ya, realita dunia nyata, sehingga siswa bisa langsung menampilkan di dalam kehidupan nyata atau mempresentasikan di dalam kehidupan nyata. Seperti apa? Seperti contoh, kalau pendidikan olahraga, lakukan 3M. Materinya 3M itu apa aja? Setelah itu langsung kita salurkan praktek langsung di dalam luar kelas. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu memberikan tugas untuk melakukan juga di dalam rumah atau di rumah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah A. Sahih. Nomor 9. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Pembahasannya adalah spiral. Bahasanya, pengertian dari teknik pembelajaran spiral, spiral adalah semacam kawat yang melingkar-lingkar. Makin ke atas lingkarannya, semakin melebar. Dalam kegiatan belajar mengajar, teknik spiral berarti siswa memahami satu konsep pengetahuan yang sama. Tetapi semakin tinggi tingkat kesukarannya, semakin sulit, atau dengan kata lain, semakin tinggi konsep itu, maka semakin meluas dan mendalam. Hal itu sesuai dengan pendapat Supriyadi yang mengatakan bahwa pendekatan spiral merupakan suatu kegiatan penyajian materi pelajaran dari bahan yang mudah dan kemudian semakin sulit dan rumit, atau semakin tinggi konsep maka semakin luas dan mendalam. Ini sebenarnya ini pernah ya. Jadi jawabannya B. Saya cerita dulu. Waktu belajar saya ingat seperti ini guru saya mengajar. Jadi guru itu cerita tentang konsep-konsep yang rendah, yang mudah dimengerti siswa, kemudian menuju konsep-konsep yang tinggi, sehingga siswa kalau dia rasa ingin tahunya tinggi, dia akan ingin tahu. Jadi dari sini, kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Caranya bagaimana? Seperti apa penjelasannya? Dan sebagainya. Itu menumbuhkan pernyataan-pernyataan memotivasi siswa dalam belajar lagi. Menumbuhkan semangat belajar siswa. Ya, baik. Lanjut kita ke nomor 10. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah
untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massa. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik. Kalau sasaran didik itu anak-anak yang mana yang harus kita ajar, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Pembahasannya konteks penggunaan. Jawabannya, kenapa media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana-prasarana pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru penyajian informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Nah, di sini kita harus pintar-pintar menggunakan media belajar ya. Kenapa? Karena media belajar harus pas untuk anak-anak. Misalnya, penggunaan media harus benar-benar sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Sehingga apa? Sehingga anak-anak mudah mengerti dan mudah memahami. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 11. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Di sini pembahasannya, yang benar adalah pernyataan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan. Di antaranya adalah, mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jawabannya adalah D. Nomor 12, refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Pembahasannya, refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut, yakni 1. Adanya kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas belajar atau pembelajaran. 2. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis, tidak semena-mena atau se-RPDW. 3. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dari kita pembukaan sampai penutup. 4. Hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Baik, ini penting refleksi. Biasanya saya memang seperti itu di dalam kelas. Ketika saya menggunakan metode pembelajaran ini, dengan cara ini, teknik ini, saya akan bertanya pada anak-anak, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kesulitan? Nah, kesulitannya seperti apa? Bagaimana pengennya kalian belajar? Apakah harus seperti ini? Apakah metode seperti ini? Ataukah seperti apa yang kalian mau? Itu akan saya lempar pertanyaan seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Silakan anak-anak mau usul bagaimana cara belajar kita untuk minggu depan dengan materi ini.